Halo guys, kembali lagi di channel kami Anomali. Kali ini kami juga masih stay bahas di kasus santet tapi berbeda orang. Klien kami kali ini adalah seorang nyonya besar yang sangat powerful di dalam dunia dagang di Indonesia. Kami akan mengulas tuntas kisah kami mulai dari perkenalan dengan sebut saja Mawar, lalu penuturan sakit apa yang dialami Mawar, and then berkenalan dengan HB-nya dan juga bersih tegang dengan jinnya. Yes, kali ini jinnya galak guys, dan kami sempat berkonflik dengan jinnya. Simak terus video kami. Untuk mengawalinya, mungkin kami akan bercerita gimana awalnya Anomali bisa berkenalan dengan sang nyonya besar ini. Jadi guys, seperti halnya tadi tentang si Jordi itu adalah follower gue, kali ini juga masih seputar kerabat gue. Jadi waktu itu dia tiba-tiba ngomong sama nyokap gue, bisa nggak kalau Anomali tuh bantu datang untuk ke rumah dia? Ya udah, akhirnya gue bilang, oh kalau minggu ini kita nggak bisa karena kita nanganin kasus Jordi tadi tuh. Jadi cuma selang seminggu kita langsung nanganin kasus baru, yaitu kasus kerabat deket gue ini. Dan akhirnya berangkatlah Anomali. Gue sebut saja ini daerah yang sangat elit ya, Lin, Jess. Daerahnya adalah daerah Pik, Pantai Indah Kapuk yang letaknya di belakang sekolah suci yang besar itu loh. Itu kan. Begitu kami sampai sana, buset, itu baru juga parkir kan. Ada kali guys 3-5 jin yang sadar akan keberadaan gue juga sadar keberadaan mereka. Sama-sama sadar. Mereka kayak, lu siapa? Terus gue tanya balik, lalu siapa kok? Ada 3-5 jin sadar keberadaan gue dan itu. Tapi mereka nggak musik-musik. Jadi kayak mereka tuh tahu kalau gue tahu. Akhirnya, tapi ya udahlah. Nah, terus akhirnya tibalah kami di rumah Nyonya Mawar ini. Anjrit, udah mobilnya 5, rumahnya 2 lantai, 3 lantai actually. 4 lantai. Sorry, norak guys, karena ya kami belum pernah ngelihat rumah sebesar itu. Dan ya intinya, long story short, di ruang tamunya saja udah ada jin kan. Kami ke ruang tamunya diantar oleh asistennya, kita udah ngeliat jin kan. Bahkan belum masuk ruang tamu. Di depan belum masuk ruang tamu. Aja udah ada jin. Kayak ada jin yang kayak, sampai gue mikir kayak, ini jinnya di hire untuk menerima tamu. Emang ada ya job description jin nerima tamu gitu? Gue belum pernah tahu. Di depan pintu dia. Ada di situ jinnya. Tapi ramah banget. Ramah banget. Ya udah kami sapa, halo gitu. Ya udah, terus kami masuk, terus kami duduk di kursinya. Ya bertemulah nyonya besar itu dan kami kenalan gini gitu. Terus sempat dibawa tur sebentar kan ke rumahnya kan, karena kami kebelet pipi. Jadi sekalian dibawa tur. Ya sekalian dibawa tur. Ya ampun guys, baru naik tangga bentar tuh jin lagi. Iya benar. Dari sebelum masuk ruang tamu hingga sebelum lantai 2 loh, udah ada 2 jin. 2 jin. Ya nggak heran pas di mobil tadi belum kami turun udah ada 3-5 jin dari rumah-rumah yang besar itu. Kayak gua rasa mereka pada main deh. Ya kan? Anyway, tapi kami belum bisa menjudge ya si 2 jin yang kami ketemu ini di hire, di kontrak atau apa, we don't know yet. Oke? Ya, lalu kami ke depan ke WC lantai 2 kan. Ada lagi 1 jin lagi. Jadi hanya dalam waktu kurang dari 5 menit kami ketemu 3 jin ya kan kan. Di depan WC 1, di perbatasan tangga itu 1, dan di ruang tamu 1. Gokil. Jarang loh guys kami kelihat rumah yang jinnya tuh sampai, ya pasti ada tapi jarang yang sampai jebret. Buset, nggak nyantai banget. Tapi untungnya mereka baik-baik semua. Mereka baik-baik semua. Lalu disambutlah kami ngobrol di ruang tamu. Nah, abis sudah diajak jalan-jalan keliling rumahnya itu guys, si Nyonya Mawar ini ngajak kita ke ruang tamu ya buat duduk. Habis itu dia mulai ceritain kalau misalnya kapan mulai kejadian badan dia tuh sakit-sakit. Terus dia juga udah sering ke orang pintar. Ada sih ngefek ke orang pintarnya dia bilang. Tapi balik lagi tetap aja. Pertama-tama kami mencoba mengumpulkan info dari jin-jin yang ada di situ. Tersebutlah namanya namanya susah banget guys. SS itu yang di depan WC lantai 2. Terus Mahria something like that yang di tangga, dan Aznas ya. Iya. Aznas itu yang seakan-akan kayak penerima tamu. Kami nanya sama mereka kayak, guys, kalian ada info nggak mengenai serangan-serangan terhadap Nyonya Mawar ini? Ya kan? Lalu
mereka salah satu kalau nggak salah yang Mahria yang berkata ada setiap jam 10 jam 11 tuh kiriman. Nah mungkin teman-teman netizen bertanya, kok Zin lagi, kok jinnya Mahria ini yang di dalam situ kok nggak ngebela Nyonya Mawar kan? Karena apa? Karena 3 jin yang kami tanya itu mereka bukanlah dikontrak, mereka lepasan, mereka tidak terikat oleh dukun atau manusia manapun. Mereka simply mencari tempat tinggal. In this case dapatlah tempat tinggal Nyonya Mawar itu. Jadi kalau misalnya jin itu melihat ada serangan, ya mereka diam aja. Mampukah mereka menangkisnya atau ngerespon? Bisa, ya kan guys? Tapi mereka memilih nggak mau ikut campur. Itu ibaratnya kayak ikut campur urusan orang lain gitu loh. Bisa-bisa mereka udah nggak dibayar, mereka mati lagi. Ngapain kan? Itu cara pikirnya. Ya anyway, kami nyari keterangan ternyata betul memang ada serangan jin setiap malam. Kata salah satu yaitu kata Mahria. Nah, singkat cerita guys, ternyata ini berbeda. Nah, singkat cerita guys, ini tuh kasusnya berbeda dari kasus-kasus santet sebelumnya yang pernah kita tanganin. Jadi, apa tuh bedanya? Bedanya adalah kasus santet ini berkelanjutan. Jadi bukan yang beli putus kayak, oh ya udah gitu. Mungkin si klien dari dukun ini bilang, oh ya udah, pokoknya gue mau si Nyonya Mawar ini berkelanjutan. Gue nggak peduli, gue mesti bayar berapapun, gue nggak peduli. Pokoknya yang penting berkelanjutan dan gue mau melakukan ritual apapun. Kurang lebih kayak gitu guys. Ada kontrak baru terus ya? Iya, jadi setiap kali tuh ada kontrak baru yang diperpanjang terus menerus. Bukan beli putus ya guys. Kalau beli putus itu kalian tuh Seperti yang Jordi. Iya, seperti yang Jordi kan tuh kasusnya udah 4 tahun lalu. Jadi pokoknya dia nggak peduli gitu. Pokoknya gue udah bayar dukunnya, itu selesai nggak selesai ya bodo amat gitu. Yang penting Jordi udah ngerasain sakit, abisnya ya udah ditinggal aja gitu. Jadi beli putus, kontraknya nggak diperbaharui lagi. Kalau ini beda guys, ini diperbaharui terus. Makanya kenapa orang-orang pinter yang tiap kali nanganin kasusnya si Nyonya Mawar ini nggak abis-abis gitu. Selalu abis ketemu sama orang pinter, dia ngerasa baikan, ntar tiba-tiba bisa balik lagi. Iya, begitu. Kayak gitu. Teman-teman tahu nggak apa yang bisa habis? Duit si orang yang hire dukunnya. Itu bentar lagi habis itu. Karena bayarnya nggak murah juga tahu. Exactly. Dan masih harus kasih apa ya kayak darah ayam gitu-gitu kan? Iya. Ada syarat-syaratnya dia. Ada. Ya tapi the point gini loh teman-teman netizen semua. There is no such thing human bisa bayar jin lewat mata uang kita. Mau rupiah kayak US dollar, US yen kayak Swiss franc. That never happen. Yang ada adalah manusia ke dukun, dukunnya ke jin, jinnya ngomong bayarannya apa. Dan tidak pernah duit. Gak ada artinya duit kita di dunia mereka buat apa? Duit untuk dukunnya guys, bukan untuk jinnya. Exactly. Iya, benar. Jadi yuk kita praktekin ya. Oke, kita coba simulasi sederhana apa yang terjadi antara dukun, jin, dan klien. Oke, mari kita saksikan. Kita mulai dari Aileen sebagai klien, gue sebagai dukun, dan Kak Willy sebagai jin. Langsung aja ya kita mulai. Oke, Mbak Dukun, gue mau dong nyantet si A. Gue benci banget si A, pokoknya gue mau nyantet dia sakit, mau mati, terserah pokoknya santet dia. Gue gak suka banget sama dia. Kamu ada fotonya, mungkin ada rambutnya gitu. Oh, harus pakai rambut ya? Atau kamu ada liurnya gitu. Besok saya bawa. Oke, ditunggu. The next day. Nih rambutnya nih. Ini orangnya, oke? Lu santet dia, pokoknya gue gak mau tahu. Ini mau sampai gimana nih? Mau sampai dia... Separah-parahnya aja yang lu bisa. Oke. Sampai mati nggak? Nggak usah deh, biar dia sakit aja terus sampai seumur hidup dia. Oh, biar dia sengsara terus? Iya, sengsara aja. Siap, Mas. Oke. Jin, Ya, ini fotonya saya udah dapat. Ini ada rambut orang yang bersangkutan. Ini katanya, pokoknya si Jin ini cuman perlu santet aja deh. coba saya lihat dulu. Oh, dia tinggalnya di lokasi ini ya? Iya. Namanya ini. Betul, tapi nggak perlu sampai meninggal ya. Tolong bikin dia sakit separah-parahnya aja. Sepertinya dia jarang berdoa, tidak dalam lindungan Tuhan. Bisa. Sebentar. Bisa. Mau siapa? Mau mati, sakit atau apa? Pokoknya kalau dari klien saya bilangnya
suruh sakit terus-terusan seumur hidup. Jangan sampai lolos pokoknya. Dia akan perbaharui kontraknya terus. Oke, baik. A few moments later. Oke, baiklah. Saya akan lakukan. Tolong beritahu klienmu yang perempuan itu. Saya minta darah ayam yang segar. Dia harus meminumnya. Lucu banget sumpah. Tolong sampaikan ke klien kamu itu. Bayarannya adalah saya mau darah ayam hitam. Bukan untuk saya. Tapi dia harus meminum darah ayam hitam segar tanpa dicampur apapun. Dan saya ingin dia mandi lumpur 7 hari 7 malam. Siap. Oke, tolong sampaikan. Dan ini hanya berlaku seminggu. Setelah itu tolong beritahu kliennya harus memperbaharui lagi. Oh, jadi setelah seminggu harus perbaharui lagi, harus melakukan Betul. ritual lagi ya? Saya akan memperbaharui tenaga Kira-kira saya. kapan, ritualnya? Oh, harus sesegera mungkin. Kalau enggak saya tidak mau menyerang orang itu. Oh, baik. Oke. Ya, jadi gimana? Oke, Bu klien, saya sudah mendapat pencerahan dari iya, ilmu iya. saya. Ini kami sudah terima ya semua, baik Oke. foto, baik rambut, semuanya. Dan Ibu harus secepatnya langsung ke menjalankan ritual. Apa aja nih yang saya harus lakukan? Baru pertama kali saya soalnya. Oke, jadi Ibu harus melakukan ritual sesegera mungkin. Ibu harus minum darah ayam yang segar. Ayam hitam ya Bu ya, jangan ayam biasa. Ayam hitam, harus ayam Oh, hitam. oke. Harus ayam Iya. hitam. Lalu Ibu harus mandi lumpur 7 hari 7 malam. Oke, terus bayarnya berapa ya untuk cashnya juga? Itu kan untuk ritualnya nih Pak. Oh, kecil, itu mah kecil. Itu hanya sekitar 15 juta saja. Gak bisa diskon. Minta diskon ya Bu ya. Sebentar, saya hitung dulu ya. Kalkulator mana kalkulator? Saya ambil kalkulator. Jin, Ya. dia minta diskon. Gimana? Oh, itu urusan lo sama klien lo. Gue gak peduli duit lo gitu loh. Urusanmu dengan rupiah dengan dia. Saya hanya urusannya dengan bayaran dia terhadapku. Titik. Oke, baik. Oke, Bu. Saya sudah diskon. Ini saya cuma bisa mengurangi 1 juta saja, Bu. Jadinya 14 juta. Oh, oke bagus. Lain kali langganan gua. Oke. Langganan. Ibu sudah bisa transfer ke rekening saya ya, nanti saya akan Dari simulasi bego kami tadi barusan itu, sebenarnya ada lessons-nya guys, bahwa Jin tidak mau ikut campur urusan perrupiahan atau perdolaran atau apapun ya di negara manapun dengan dunia manusia duitnya. Dia hanya simply kalau kliennya minta pur atau madi darah ayam, ya itu yang akan dikatakan jinnya terhadap si dukun. Kenapa terhadap si dukun? Ya karena kan jinnya nggak bisa ngomong sama kliennya Iya. langsung. Kliennya bukan orang yang bisa ngomong sama gue jinnya ceritanya kan. Yang bisa ngomong dukunnya. Jadi kliennya istilahnya rugi bandar. Udah dia bayar harga ritual terhadap jin, dia juga bayar harga dukun yang notabene dia pakai jasa gue juga gitu loh. Itu adalah. Tapi nggak cuman itu guys. Itu kan bayaran ritualnya kan, baru ritualnya. Nanti kalau pas meninggal dia bakal nyabut nyawa kalian. Jadi bayarannya itu sebenarnya adalah nyawa yang paling mahal. Ya, Jadi kalian yang tergantung melakukan, jinnya juga. Iya tergantung sih. Iya, ada memang jin-jin yang lain yang nggak minta nyawa, hanya simply kayak tadi tuh ritual-ritual aneh gitu. Tapi ada yang minta nyawa. Misalnya kalau gue bilang saya mau nyawanya yang ini, setelah selesai yang itunya gue santet tuh bisa juga. Oh ya Tergantung bisa jin. juga gak sih yang keluarganya jadi Yes, bisa keluarganya. itu yang terjadi dalam kasus si V. Kalau kalian inget. Jadi dia adalah korban. Jadi kan buyutnya yang melakukan transaksi, tapi dia yang kena korbannya. Itu bisa terjadi. Iya, bisa Jadi terjadi. tergantung jinnya sih. Turunan, 7 turunan gitu. Ya, Oke, back to topic, balik lagi ke menghadapi Nyonya Mawar ini. Sampailah kami pada SOP kami yang memanggil HB, ya kan? Di saat itu gua, Aileen dan Jesslyn belum bisa tahu HB-nya Nyonya Mawar ini siapa. All we know adalah laki, ya kan? Tapi gua belum bisa ngerasain. Akhirnya tiba-tiba ketika mereka berdua ngobrol dengan Nyonya Mawar ini, gua ngerasain kayak, wah ini kok kakak diserang kan? Gue ngelihat di vision kayak ada ribuan jarum gitu ke arah gue.
wah ini udah nyerang ini. Nyerang, beneran literally nyerang gue secara energi kan. Terus gue bingung, gue doa dulu sama Tuhan, ini mau diapain nih? Dibiarin, kalau dibiarin gue kan sakit ntar. Tapi gue dibiarin aja, makin lama makin deket. Terus gue juga gak mau mengambil langkah defensif atau ofensif, gue biarin dulu. Tiba-tiba ada yang ngasih insting, now tuh maksudnya ofensif. Ya udah gue dorong balik kan. Pas gue dorong balik itu gue berasa banget kayak kedorong dari sini nih, dari ujung kaki sampai dari sampai ke betis ini. Itu gue bisa ngeliat di vision mata batin gue kayak di flash istilahnya, dari ujung jempol kaki ditahan dorong terus sampai sini. Begitu sampai diafragma guys, energi gue mandek. Seakan-akan berat banget kayak nggak bisa gitu loh, padahal udah mengandalkan kekuatan Tuhan kan, terus nggak bisa. Wah, gue istirahat dulu, mandek guys. Terus tahu-tahu disitulah pas gue lagi mandek, gue berasa loh, Jess, ini kayaknya HB-nya dia interfere ya kan. Disitulah gue baru tahu, oh iya HB-nya interfere. Terus walaupun gue belum tahu nama HB-nya bilang kayak tembak cakranya, cakra hati yang bentuknya hijau. Di vision batin gue nembak cakra hijaunya Nyonya Mawar itu. Fungsinya apa? Nggak tahu. Kami kalau bergerak begini tuh kita ngikutin insting aja. Ya udah gue ikutin insting, gue coba tembak cakranya. Cakranya makin lama makin jadi besar gitu loh, kayak dia lebih besar dari badannya sendiri. Ternyata rasanya gue untuk menaikkan kepekaan Nyonya Mawar itu terhadap HB-nya. Kelihatannya begitu. Long story short, gue belum berhasil menuntaskan energi yang mandek di diafragmanya Nyonya Mawar itu tuh. Tapi cakranya gue tembak. Nah, sembari gue bekerja seperti itu, Jesslyn dan Aileen tetap ngobrol sama Nyonya Mawar itu. Singkat cerita, akhirnya kita kenalan dengan HB dari si Nyonya Mawar itu. Nah, namanya? HB siapa? Namanya Leslie. Ya. Bagus ya namanya. Dan dari perawakannya dia sepertinya orang Filipina ya. Kamu ceritanya gimana? Iya, Orang dia tuh Filipina. kayaknya Chinese, tapi kayaknya tuh dari Asia Tenggara gitu. Jadi dari Southeast Asian gitu. Pokoknya dia tuh bukan orang Chinese yang bener-bener lahir mungkin di Beijing atau lahir di mana Shanghai gitu, bukan gitu. Dan ini intermezzo juga, kami kan sering diskusi antara gue, Jesslyn sama Aileen kayak ada nggak sih HB yang Indo? Ada guys, kami pernah ketemu berapa? 2 ya? 2 atau 3, yes, HB dari Indonesia. Kami cukup bangga sih. Habis awal-awal kami mulai mengerjakan gig kami ini, HB-nya kalau nggak dari bule, Eropa, ya pokoknya daerah-daerah barat dah. Lama-lama mulai ada HB dari Yunani, terus HB dari Mesir, HB dari Filipina, Asia, ya kan, dari Korea ada. Dan dari Indonesia akhirnya kami nemu juga. Gitu. Ya udah balik lagi ke yang kalian obrolkan. Nah, Leslie kasih tahu ke gue. Ini dia nyampeinnya lewat gue, tapi untuk si Nyonya Mawar ya. Mawar, kamu harus membuka hati kamu. Tolong lebih dengarkan aku. Dibilang kayak gitu. Jadi kurang lebih tuh Nyonya Mawar tuh disuruh lebih peka gitu lah sama si Leslie. Leslie juga mengatakan pada Mawar, adikku, biasa HB selalu menggunakan istilah anakku atau adikku karena memang kita semua anak didiknya higher being guys. Leslie mengatakan, sampai kapan kamu akan mengandalkan orang-orang lain daripada dirimu sendiri. Jadi Nyonya Mawar ini sendiri kan juga udah banyak orang pinter, banyak. Dan Leslie berkata bahwa mereka malah berpotensi akan menipumu, gitu kan? Iya. Karena memang kita nggak akan pernah tahu orang pinter tuh seberapa kan pinternya. Bisa aja orang yang pinter itu adalah dukun, ya nggak guys? Dan dukun, jin dilawan jin, ya terus kapan selesainya? Ibaratnya force yang bukan kekuatan Tuhan dilawan pakai yang bukan kekuatan Tuhan juga, ya sampai kapan juga nggak habis-habis itu telur sama ayam gitu loh. Terus si Leslie juga bilang kalau misalnya dia tuh harus lebih meredam amarah ya. Jadi ya we don't know sih bagaimana kehidupan dia ya. Cuman dia bilang dia menyampaikannya kalau misalnya harus meredamkan amarah. Walaupun dia itu sebenarnya ngerti manusia itu pasti masih punya rasa marah lah. Karena kan masih ada kayak kekeluargaan, pekerjaan itu bikin kita marah, bikin kita emosi kan. Tapi dia bilang suruh redam. Terus kayak banyak meditasi supaya lebih peka aja sama dia. Dan juga belajar untuk memaafkan. Jadi jangan tanya terus siapa yang nyantet itu nggak akan menyelesaikan masalah.
jangan kepikiran terus, aduh gimana nih, harus ke orang pintar. Jadi benar-benar harus ngandelin diri sendiri, harus doa, benar-benar doa, minta tolong sama Tuhan. Leslie pun mengatakan seperti ini pada kami semua, bukan cuma sama Mawar, bahwa aku tuh masih Leslie, dan semua energi di alam semesta ini semuanya berasal dari Tuhan. Tidak ada yang melampaui kekuasaan Tuhan, seperti itu. Jadi sebenarnya lessons kami adalah ya guys, kalau semua orang sangat percaya dengan HB-nya dan sangat mengandalkan Tuhan, probably semua masalah gaib-gaib mungkin selesai. Iya. Mungkin. Yang bikin masalah kan adalah manusia tidak mau mengakui adanya HB. Dan mereka bergantung pada orang lain alias orang-orang pinter. Terus mungkin kalau teman-teman netizen bertanya, lalu anomali apa bedanya sama orang-orang pinter lain? Well, kami tidak pernah pakai kekuatan kami sendiri. Ujung-ujungnya kalau kami menangani kasus, kami selalu bilang kayak, percayalah sama HB-mu, boring nggak? Boring. Iya. Ya tapi that's what we do. Kami nggak punya backup jin manapun, kami nggak punya backup iblis manapun. We don't have backup like that gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu kan si Leslie itu kan udah ngomong banyak banget kan, dan memberikan sedikit nasihat ya kepada si Banyak sih, banyak Iya, banyak nasihat. sih actually Iya. ke si nyonya Mawar ini. Terus dia makin lama makin kayak merasakan keberadaannya si Leslie. Gitu. Ya. Dan di saat Nyonya Mawar ini makin merasakan Leslie, kami anomali tuh makin ngerasa enak. Frekuensinya tuh makin jadi satu. Ketika makin jadi satu tuh kerjanya kami makin gampang. Ya Lebih kan? enak. Jadi dalam gue juga nyampain pesan dari Leslie untuk ke Nyonya Mawarnya juga jadi lebih enak gitu guys maksudnya. Karena si Nyonya Mawarnya ini di awal itu kayak masih nggak ngerti kayak what happened, Iya. panik juga. Ini gimana nih serangannya? Ini gimana nih? Lin, waktu gue fokus gitu ya, maksudnya waktu gue ngobrol sama si Nyonya Mawar tuh cuman fokusnya tuh ke penyakit dia, dan penyakit dia. Iya benar. Dan dia kayak nggak terlalu bisa nerima tentang hal-hal di luar itu kan. Iya, Iya, susah. self-centered banget gitu. Iya. Iya. Dan susah loh guys. I mean, bagaimana kami yang sangat menjunjung tinggi higher being, terus ngobrol dan berbincang-bincang sama orang, kami perkenalkan ini loh HB. Kalau orang yang nggak mau terima, ya kami nggak bisa apa-apa juga. Iya, Itu kan benar. kehendak bebas ya kan. Ya alot makanya awal-awalnya. Dia kurang bisa gimana ya, dia kayak masih tetap ingin mengandalkan dari luar kayak orang-orang Iya. pintar, tapi kan tetap harus balik lagi ya, dia sendiri harus doa atau enggak meditasi, harus memperkuat diri dari dalam juga, nggak bisa cuman mengandalkan orang lain. It doesn't work like that. Soalnya ini kan santetnya bukan santet lepasan gitu loh guys. Iya, Jadi bener. santetnya tuh diperbaharui terus. Oke, misalnya dia ke orang pintar. Oke lah, dalam sehari gitu ya, sembuh gitu kan. Dia nggak ngerasa apa-apa. Tapi guys, kalau dia nggak ada pertahanan dari dalam, Apalagi ketika mereka berpikiran negatif ya. ya apalagi kalau dianya juga pikirannya negatif. Mungkin dari kerjaannya, dari keluarganya. Nah itu bisa dengan gampang, yang jahat-jahat tuh, yang gaib-gaib tuh bisa dengan gampang masuk guys. Dan itu exactly kata Leslie seperti itu. Jangan dipikirkan, ampuni Iya, benar. yang menyantet. Ya kan? Karena Nyonya Mawar ini definitely tahu siapa yang menyantet. Iya. Dia Dia tahu, tahu. Dia memprediksi, dia kan apa ya, dia Dia tahu dari nyonya orang besar pinter dunia juga. dagang kan. Iya. Yang sakit hati sama dia banyak, dan dia tahu ini kayaknya nyantet gue yang ini. Tapi dia tahu dari orang pintar juga. Dia orang pintarnya, wah itu hebat sih orang pintarnya Iya, orang definitely. pintarnya cukup hebat. Dia kasih tahu itu yang nyantet itu si itu orangnya, itu pekerja kamu loh kayak gitu. Iya. Nah sekarang kalau udah begini, apa faedahnya guys? Udah ketahuan. Iya. Nyonya besar itu punya uang banyak. Uang bukan masalah. Kalau kalian jadi nyonya besar itu, tergoda nggak untuk nyerang balik? Ada tergoda untuk nyerang balik. Makanya anomali tidak pernah mau tahu siapa yang ngirim. Anyway, akhirnya Leslie menyuruh gua lewat Jesslyn pegang pundaknya. Iya. Pundaknya Nyonya Mawar. Lalu terus gue bilang, seperti kasus Jordi, terus saya mesti ngapain Leslie? HB tuh begitu guys. HB tuh kadang-kadang nggak. Sebenarnya ya udah kayak lagu anak TK tau. Si Leslie tuh nyuruh nyentuhnya gini, kepala pundak kaki. Yes. Beneran. Jadi ketika kepala terus gue tanya, oke Leslie aku mesti ngapain?
ikuti instingmu saja. HB tuh selalu begitu guys. Mereka nggak pernah terang-terangan isep atau dorong atau nggak pernah. Ikuti instingmu. Ya udah gue ikutin insting gue. Di saat gue pegang pundak gini, wah gila itu gue tiba-tiba lemes guys. Rasanya ada force lain atau energi lain dari semesta yang ikut campur. Apakah itu? I don't know. Gue ikutin aja instingnya. Itu dari pundaknya. Gue berasa kayak gue cuma jadi sarana untuk nyedot. Digituin. Literally digituin. And then balik lagi ke Tuhan kan. And then pas di lutut. Nah pas di lutut ini. Gue ngeliat visionnya adalah rohnya Nyonya Mawar ini. Lagi dibungkus energi cahaya yang berasal dari gue. Bukan dari gue sih. Lewat gue gitu kan. Tiba-tiba. Gue melihat ada energi ungu kehitaman. Itu yang kamu lihat juga kan Jess? Iya. Jadi di saat gue lagi asik-asik menikmati keberadaan Tuhan dan istilahnya penyembuhan, diserang gue guys. Diserang. Jadi jinnya tahu. Jinnya tahu. Jadi yang tadi udah diserang lewat duri-duri yang ribuan jarum itu, pas lagi megang lututnya, gue diserang lagi. Di vision batin gue tuh adalah yang tadinya putih bersih, tiba-tiba kayak ada secercah kalau ngeliat kayak film Hollywood tuh kayak portal opening, literally kayak portal opening gitu. Warnanya ungu kehitaman. Wah ini kurang ajar nih dalam hati gue nih. Ya gue pasrah aja. Lama-lama itu ditutup. Tapi berasa gue ada yang mau nyumbul masuk dan memaksa ikut campur gitu loh di dalam itu. Anyway, selesai lutut ya sudah. Gue nggak tahu. Kita nggak tahu kan guys ya. Kita pokoknya kami pikir selesai. Terus masih tuh Nyonya Mawar agak pakai pikiran dan belum bisa pasrah kan. Dia bilang gimana Lin? Gimana ini bisa sembuh gak nanti gimana nih kalau balik lagi? Padahal udah Leslie bilang jangan pikirin. Kalau bisa meditasi supaya bisa merasakan dia. Jadi memperkuat diri dari dalam. Jadi tidak mengandalkan orang-orang luar. Tapi tetap aja dia masih nggak tahu sih. Kayaknya sih masih kurang percaya atau nggak yakin dengan diri dia sendiri gitu. Iya nggak ya? Oke, lalu sempat juga gue cerita ke Nyonya Mawar tentang Jordi, kasus Jordi kan. Tapi tetap aja dia lebih mikirin dirinya sendiri. Iya. Nah pas gue cerita kasus Jordi itu, gue bilang ke Nyonya Mawar, Tante gitu, kami bahkan waktu yang Jordi berhubungan, maksudnya berinteraksi dengan jin yang nyantet loh Tante. Yang kali ini kami bahkan nggak sempet berinteraksi dengan jin yang nyantet Tante. Tapi kami juga nggak mau sih. Kalau nggak perlu ngapain guys, ya kan? Bener. Nyari masalah gitu loh. Terus ternyata Keris bilang ya kan, itu diblok Willy oleh Eli. Eli itu HB gue guys. Jadi gue diblok supaya nggak bisa nge-detect jinnya yang nyantet Tante Mawar ini gitu kan. Di akhir-akhir Sebelum kita pulang. sebelum kami pulang guys, gue denger suara. Aku sudah mendengarmu, aku sudah melihatnya. Siapa kamu? Apa urusanmu dan kenapa kamu ikut campur aku? Gue kaget dong guys. Dia marah. Jelas banget. Terus gue tanya, Jess. Terus gue baru tahu, wah, FK, ini jinnya guys. Like literally jinnya yang nyerang tantenya. Terus gue sedikit ngomel sama Keris. Gue bilang, Keris katanya tadi diblok sama Eli. Terus Keris jawab, sudah waktunya Willy. Lo gimana sih? Kita sendiri nggak ngerti kenapa bisa gitu ya. Kami sendiri nggak ngerti loh. HB perasaan baru 10 menit atau 15 menit lalu bilang diblok oleh Eli. Setelah 15 menit sudah waktunya Willy. Ya udah panik lah gue. Ya panik lah guys. Panik lah gila. Karena jinnya marah. Iya, marah jinnya banget bener-bener marah banget Galak dan sih, jinnya galak galak. banget deh kayak kalian apa urusannya? Kalian cari masalah ya sama saya ya. Wah gue Kalian jangan macam-macam gitu. ya gue takut lah guys. Anyway, kenapa Keris ngomong gitu gue nggak tahu. Gue memberanikan diri. Terus gue doa lagi, akhirnya cara terbaik untuk menangani gini, jin pun juga punya kehormatan ya guys. Iya. Bukan berarti mereka diikut campur langsung nyerang, enggak juga sih. Dia tuh memang geram, marah tapi nggak langsung nyerang. Gue berasa dia nggak langsung nyerang. Gue tanya, siapa namamu? Gitu kan? Terus dia jawab apa? Dia nggak mau jawab. Dia nggak mau Namanya. jawab. Dia nggak mau Aku tidak memberitahumu. Ngapain aku beritahu namaku gitu kan? Galak. Dari sekian banyak kasus, yang ini cukup galak guys. Iya. Galak banget. Dan agak susah diajak berbicara ya. Agak non kooperatif gitu kan. Dia memang nggak nyerang, tapi dia juga nggak bisa kooperatif. Terus gue tanya, oke, jin, gue bilang aja jin gitu kan. Kami tahu beretika terhadap jin. Sejauh mana? Ini pertanyaan yang sama yang gue lontarin ke Jordi di video kami sebelumnya. Gue tanya, sejauh mana kami bisa menetralisir energimu di tante ini? Jinnya jawab gimana? Aku tidak akan memberitahumu. Enak saja. Kayak Iya, gitu. jinnya Jadi jawab kayak seperti itu guys. Terus gue bilang kan, oke baiklah. Terus gue tanya, kamu sering yang melakukan ini?
Iya katanya, ya kan. Iya. Lalu kenapa kamu melakukan itu terhadap tantenya, ya kan? Lalu jinnya bilang, aku senang saja melihat manusia berakal pendek. Terus gue bilang, yang berakal pendek ini siapa? Tantenya atau klien yang nyerang gitu kan? Atau dukunnya gitu kan? Terus si jinnya terdiam sebentar, ya itu yang menyerang tantenya, ya kan? Iya, Ya, kliennya berarti. kliennya artinya ya yang nyerang si tante Mawar, itu yang dibilang berakal pendek. Terus gue bilang ke jinnya, kamu senang melakukan ini, kamu puas. Iya, kalian manusia hidup hanya cuma puluhan tahun, 100 tahun saja belum tentu. Tapi kalian sangat berakal pendek, itu kata jinnya kan. Kami yang sudah hidup ratusan tahun saja masih lebih bijak. Maka kepuasan buat aku ngelihat hal seperti ini katanya. Itu kata jinnya, dan ini kisah nyata. Lalu gue bilang juga ke jinnya, kamu tahu kan, dengan kamu berbuat ini, kamu satu, kamu dosa. Ketika seorang jin atau sesosok jin menggunakan powernya untuk nyebrang ke dunia manusia dan ngefek ke manusia, itu jin sudah berdosa. Iya. Itu hampir semua jin ngomong seperti itu. Apakah jin tahu mengenai hal itu? Yes, they do know mengenai hal itu. Oke, gue bilang, jin, satu, kamu tahu kamu sudah berdosa, ya kan? Kedua, cuma masalah waktu. Kamu nemu yang lebih kuat. Sekarang si tante ini mungkin dalam kondisi yang fragile dan lemah. Jadi diserang, dia kena, ya kan? Bagaimana kalau suatu saat kamu nyerang orang lain, dia punya backup jin yang lebih kuat, kamu yang kena, kamu yang mati, gitu kan? Si jin itu bilang, ya itu sudah konsekuensi. Aku sebagai jin. Terus gue bilang lagi, mengapa jalan hidup seperti itu yang harus kau jalani? Tidak adakah jalan hidup yang lebih enak gitu? Jinnya bilang, kamu nggak usah sok mulia manusia seperti itu. Maumu apa gitu? Ya udah, gue nggak berani terus-terusan ikut campur. Gue cuma bilang, yang tadi itu sejauh mana kami bisa menetralisir energimu gitu. Aku tidak coba saja. Gue ngerasa ditantang sih digituin ya. Dia memang nantang sih. Ya dia actually. memang nantang sih, literally dia nantang. Coba saja kalau kalian bisa gitu, cepat gitu Bisa kan. cepat lagi. Nah, disuruh cepat lagi. Iya. Kalau kalian berpendapat gimana? Ya kalian jadi gue gimana? Gue sih parno lah. Itu kan artinya either gue yang kalah atau berhasil kan. Anyway, terus gue bilang, oke, Jin, aku berniat adalah menetralisir energi ini. Tidak sedikit pun dari hatiku mengambil energi ini untuk dibalikin ke kamu. Tidak. Aku ingin nanya, apakah kau akan menyerang aku ketika aku mencoba membalikan energi ini kepada Tuhan? Dia bilang enggak. Dia bilang enggak, jelas banget. Tidak, aku tidak akan menyerangmu. Tapi coba aja cepet gitu. Kalau kamu mampu, ya sudah. Gue doa, gue megang lagi pundak tantenya. Pundak tantenya itu Tante Mawar. Gue doa. Aku tiba-tiba dapet vision, dia kebakar tangannya. Jadi tangannya dia kebakar. Terus kan Kak Willy kan tetap doa kan. Tetap doa sampai selesai. Gue tanya dong ke jin yang bersangkutan. Jin, kan kita gak tahu namanya kan, karena dia gak mau kasih tahu namanya sampai akhir. Jin, kok kamu bisa kayak gitu, bisa kebakar gitu? Kenapa tangan kamu tuh bisa melepuh gitu? Iya, padahal gue bilang, kan aku tidak menyerangmu. Iya. Dan kamu sudah berjanji tidak menyerangku, gitu kan? Ternyata dia diem-diem nyerang guys. Iya, Dia berusaha untuk nyerang Kak Willy. Iya. Serem gak sih? Serem gak guys? Dia bilang, tadinya aku pikir aku mampu melawannya. Ternyata tanganku terbakar katanya. Pantesan guys. Ya ini gak bisa dibuktiin sih. Ketika gue megang pundaknya tantenya itu, gue ngelihat vision yang aneh banget. Visionnya adalah gini. Gue lagi doa, gue ngeliat tiba-tiba sosok raksasa, bener-bener raksasa bawa tombak. Semuanya warnanya coklat. Gue udah takut aja nih. Ya kena deh gue deh. Ternyata gue tahu itu bukan untuk gue guys. Gue nggak tahu itu apa, tapi seakan-akan sosok besar yang bawa tombak itu sadar gue dalam bahaya, lalu dia kayak mau nyerang siapapun yang mau membahayakan gue. Gue nggak tahu itu apa. Apakah itu dewa? I don't know, gue nggak tahu. Pokoknya itu vision yang gue lihat. Makanya si jinnya itu berkata, tanganku melepuh katanya, kebakar. Terus akhirnya gue tanya, ya sudah, siapa namamu? Di saat gue bilang siapa namamu, gue bisa ngelihat energi yang ngebakar tangannya tuh masih terus kayak film Hollywood Mission Impossible gitu lah, masih terus menjalar. Itu kalau nggak dihentikan, itu terus sampai mengkonsumsi dia. Itu adalah yang gue lihat, yang gue rasakan. Terus
siapa namamu? Gue agak maksa, siapa? Cepat kasih tahu namamu. Percaya padaku. Ku itu maksudnya gue. Percaya padaku. Akhirnya dia kasih tahu. Namanya agak susah. Pokoknya aduh, pakai bukan Kaira, Kazria, mirip Kairah ya. Kairah, iya Kairah. Jadi Kairah namanya mirip-mirip. Kami ada Sairah, ada Kozria, yang ini Kairah. Ya akhirnya gue bilang, Kairah, ayo doa bersamaku. Terus gue doanya seperti ini guys. Gue bilang, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami soul kecil ini mencoba menetralisir energi yang menyerang ini. Tapi tolong ampunilah Kairah, jika aku boleh memohon, ampunilah jiwa Kairah dan netralisirlah semuanya ini. Long story short, berhenti energi yang mengkonsumsi dia guys. Intinya dia nggak jadi terkonsumsi dan dia nggak jadi mati. Dan setelah itu, Kairah bilang hal yang sama seperti Kozria. Kozria itu jin yang di kasus Jordi di video kami sebelumnya. Kairah bilang yang sama bahwa aku tidak menyangka hari ini akan tiba. Terus gue bilang, hari apa? Kairah terdiam. Kairah terdiam. Lalu dia bilang, hari dimana aku pikir aku akan mati. Dari 2 kasus terakhir kami, Jordi dan Tante Mawar ini, ada pola nih guys. Ketika sesosok jin sudah berkata, ayo cepat itu, maksudnya suruh doa, itu mereka udah siap. Either mereka yang mati, ya udah mati, atau mereka yang menang. Ya kan Lin? Betul. Itu seakan-akan seperti betapa harshnya dunia jin. Kapanpun mereka bisa mati. Tinggal tergantung lawan mereka lebih kuat atau lebih lemah. Bisa dari jin. Either mereka yang membunuh atau mereka yang dibunuh. Iya, bisa dibunuh oleh jin atau enggak yang kayak pemuka agama yang hebat, itu bisa. Bisa. Jadi kalau teman-teman netizen semua menyaksikan doa pengusiran jin, pengusiran setan lah. Kan orang-orang taunya setan kan. Padahal kan ada arwah, ada jin, ada siluman, ada iblis. Banyak lah, beda semua guys. In this case kami kerucut nih, jin. Banyak kan pendoa-pendoa yang mengatakan kayak dalam nama Tuhan kami tengking gitu. Dan ternyata sembuh kan. Itu gak menutup kemungkinan jinnya mati loh. Iya, benar. Gak menutup kemungkinan jinnya mati as in dead. Nah kami gak mau pakai cara itu. Kalau kami bisa menetralisir dan membalikan energi itu terhadap sang pencipta, ya kenapa enggak gitu kan. Iya. Akhirnya Kairah pun masih hidup. Dan kami yakini Kairah bilang seperti ini. Ya sudah, kasusnya aku tutup sampai sini. Tapi dia sebelumnya ini tahu. Dia sebelumnya nanya apa maumu jadinya kan. Terus kita bilang bisa gak kalau misalnya jangan santet si tantenya lagi. Cuman kontrakmu dengan si klien itu yang nyantet si nyonyanya itu, ya itu urusan kamu. Kita nggak ngurusin gitu. Kita coba nego kan. Bukan transaksi loh ya guys, bukan transaksi. Kita coba bicara baik-baik, bisa gak jangan nyakitin si tantenya lagi gitu. Terus dia bilang, lah tapi kemarin itu si orang yang berakal pendek. Iya, berakal pendek itu yang nyantet si nyonyanya ini baru memperbaharui dikasih kepala sapi lagi. Maksudnya ritualnya memberikan kepala sapi gitu. Dan ada darah ayam juga. Iya, ada darah ayam juga. Jadi nggak main-main guys ritualnya. Terus dia akhirnya coba merenung gitu kan. Ya udah dia bilang, ya udah bisa deh, nggak nyantet sih tantenya lagi gitu. Sebentar ya guys, ada suara azan. Oke, kami akan kembali setelah azan selesai. Ya. Ibu sudah bisa transfer ke rekening saya ya, nanti saya akan. Udah, Kak, cukup. Anjas, up to date banget rekening. Sampai jumpa. Sampai jumpa lu. Ya kan, aku udah bilang sampai jumpa. Jumpa. Ya udah lah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dia gemes. Putri. Yaudah, Lin, ayo. Loncong. Yuk. 1, 2, 3. Thank you guys. Entah sudah berapa ratus tahun tertanam dogma di dalam dunia jin
bahwa ketika manusia sudah mulai membaca doa, pilihannya hanya antara hidup atau mati. Dan entah sudah berapa lama juga tercetak dalam dunia manusia bahwa dalam menghadapi kasus ini, semuanya serba usir, tengkang, tengking. Dalam nama Tuhan, nyahkan kuasa gelap yang berujung pada distractions. Sebagai penutup video kali ini, kami ingin mengatakan bahwa tidak ada satu hal apapun yang melampaui kekuasaan Tuhan. Tetapi tidak semua hal diselesaikan dengan distractions. Thank you guys yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye. Bye-bye.